Bos Ducati marah, muak dengan sikap manja Bagnaia. Sangat jauh levelnya dengan Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 baru berjalan 4 seri, namun tensi internal di kubu Ducati mulai memanas. Rumor ketidakpuasan terhadap juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, mulai terendus publik. Beberapa sumber internal bahkan menyebut petinggi Ducati kini mulai bosan dengan sikap Bagnaia yang dianggap manja, terlalu banyak menuntut, dan enggan melakukan introspeksi diri atas hasil balapan yang kurang memuaskan. Bagnaia yang sejak 2021 menjadi bagian integral dari proyek ambisius Ducati, kini tengah disorot. Meski mengantongi 2 gelar juara dunia, performanya di musim 2025 ini dinilai jauh dari ekspektasi. Ia dinilai terlalu sering menyalahkan hal-hal teknis, mulai dari pengaturan motor, tangki bahan bakar, hingga feeling di atas motor, namun sangat jarang menyalahkan diri sendiri. Menurut sumber internal Ducati, tim pabrikan asal Italia ini merasa sudah terlalu banyak memberikan Bagnaia hak istimewa. Selama ini Pecco selalu kami dengarkan. Kami turuti pengaturannya. Kami sesuaikan motornya. Bahkan kami prioritaskan dia sebagai pembalap utama. Tapi apa hasilnya? Dia tetap menyalahkan motor jika kalah. Seolah dirinya tidak pernah salah, ujar sumber tersebut. Dal'inya juga menambahkan, Pecco adalah seorang juara. Dia seharusnya tidak selalu mengeluh dengan motornya, tapi justru membantu tim untuk mengatasi masalah itu dengan kerjasamanya, ungkap Dal'inya. Perbandingan dengan pembalap baru Ducati, Marc Marquez, menjadi tidak terelakkan. Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo tahun ini, justru langsung menunjukkan hasil gemilang. Meskipun sempat crash di seri ketiga di kota, penampilan Marc secara keseluruhan sangat meyakinkan. Ia berhasil memenangkan 3 dari 4 seri awal musim ini, menang di Qatar, Thailand, serta Argentina dan hanya gagal di kota karena kecelakaan, bukan karena performa. Marc itu pembalap sejati. Walau sempat crash di kota, dia tidak menyalahkan motor. Dia justru memuji tim atas kerja keras mereka dan bilang bahwa itu murni kesalahannya sendiri. Sikap seperti itulah yang kami inginkan. Tambah Dal'inya yang makin bangga dengan kerja keras Marquez. Bagnaia sendiri memang tampil kurang meyakinkan sejak awal musim. Di seri pembuka, ia sudah kalah telak dengan rekan setimnya, Marc Marquez. Di seri kedua di Argentina, Bagnaia kembali gagal tampil kompetitif. Ia tertinggal cukup jauh dari Marquez yang meraih kemenangan dengan gap waktu signifikan. Bahkan Bagnaia tampak kesulitan bukan hanya menghadapi Marquez, tetapi juga melawan adik Marc, Alex Marquez, yang secara mengejutkan tampil konsisten di 3 besar. Satu-satunya kemenangan Bagnaia terjadi di seri ketiga, di kota Circuit of the Americas. Namun kemenangan itu pun dianggap terbantu oleh insiden yang dialami Marquez. Marc yang memimpin jalannya balapan sejak lap awal mengalami crash di pertengahan lomba, membuka jalan bagi Bagnaia untuk meraih podium pertama. Kalau Marc tidak jatuh, kecil kemungkinan Pecco menang di kota. Itu bukan kemenangan mutlak, tapi karena keberuntungan, ujar pengamat MotoGP asal Italia, Lorenzo Bianchi. Bahkan, seri keempat yang digelar di Qatar, yang notabene adalah sirkuit favoritnya, ia hanya finish di posisi ketiga. Sementara itu, Marquez tampil luar biasa dengan mendominasi sejak sesi latihan hingga race day. Kekalahan tersebut makin menyakitkan mengingat sirkuit Losail selama ini dianggap sebagai kandang Bagnaia. Tak hanya para pengamat, bahkan sejumlah fans Ducati pun mulai mempertanyakan dedikasi dan mentalitas Bagnaia. Di media sosial, tagar "Time to Move On from Pecco" sempat menjadi tren di kalangan penggemar MotoGP, menyuarakan kekecewaan atas performa Bagnaia yang tidak konsisten dan dianggap tidak pantas menyandang status sebagai pembalap utama Ducati. Ketegangan makin menjadi ketika Ducati secara terbuka mulai memuji Marc Marquez. Dalam beberapa wawancara resmi, petinggi Ducati seperti Gigi Dal'inya dan Claudio Domenicali mengungkapkan kekaguman mereka terhadap semangat juang dan mentalitas Marquez. Marc adalah contoh pembalap yang tahu bagaimana mengatasi masalah. Dia tidak hanya menunggu solusi dari tim, tapi juga mencari cara sendiri di lintasan. Itu yang membedakannya, kata Dal'inya. Komentar tersebut dianggap sebagai sindiran langsung untuk Bagnaia yang justru kerap menunggu solusi dari tim alih-alih mencari cara mengatasi kendala dengan kemampuannya sendiri. Sebuah perbandingan yang makin menegaskan bahwa Ducati kini mulai lebih condong mendukung Marc sebagai pemimpin proyek masa depan mereka. Lebih dari itu, perbandingan statistik pun cukup mencolok. Dari 4 seri awal MotoGP 2025, Marquez telah mengantongi 3 kemenangan dan 1 kali DNF karena crash. Sementara Bagnaia hanya 1 kali menang, itu pun karena keberuntungan, dan sisanya finish di luar 2 besar.
Bahkan dalam duel melawan Alex Marquez pun, Bagnaia kerap kali kewalahan, memperlihatkan bahwa dia bukan lagi satu-satunya pembalap top di Ducati. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin posisi Bagnaia di tim pabrikan Ducati akan tergeser. Apalagi, Marquez sudah menunjukkan loyalitas dan rasa hormat kepada tim, sesuatu yang kini dianggap mulai hilang dari diri Bagnaia. Spekulasi pun mulai bermunculan soal masa depan Bagnaia. Beberapa rumor menyebutkan bahwa beberapa pabrikan Eropa lainnya tengah memantau situasi ini dengan cermat. Andai Ducati benar-benar memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Bagnaia di musim depan, pabrikan Eropa lainnya bisa menjadi pelabuhan berikutnya bagi sang juara dunia 2 kali tersebut. Namun, tentu semuanya belum pasti. Masih ada banyak seri tersisa di musim 2025, dan Bagnaia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi satu hal yang jelas, jika ia terus mempertahankan sikap menyalahkan motor dan menuntut tim tanpa introspeksi, bukan tak mungkin masa kejayaannya akan segera berlalu. MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal mentalitas, rasa hormat, dan kemampuan beradaptasi. Dalam hal ini, Marc Marquez jelas sudah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi benchmark sejati di lintasan balap. Dan bagi Ducati, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan ulang siapa yang layak menjadi jantung dari proyek besar mereka ke depan. Rossi puji selangit kebangkitan sang raja MotoGP, tepukau ketika melihat langsung keganasan Marquez di sirkuit kekuasaan muridnya. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh penampilan gemilang Marc Marquez. Tidak hanya menang, pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil sempurna, menyapu bersih seluruh sesi di sirkuit internasional Lusail, Qatar. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya performanya, melainkan pernyataan dari rival abadi yang pernah bertarung sengit dengannya di lintasan, Valentino Rossi. Rossi, yang kini dikenal sebagai pemilik dan mentor dari VR46 Racing, hadir langsung di sirkuit Qatar untuk memberikan dukungan penuh kepada para pembalap binaannya, seperti Morbidelli dan Bagnaia. Namun alih-alih merayakan kejayaan timnya, Rossi justru harus menyaksikan bagaimana anak-anak didiknya dilibas habis oleh kebangkitan menakutkan dari Marc Marquez. Bahkan, Rossi tak ragu untuk menyebut bahwa apa yang diperlihatkan Marquez adalah penampilan paling buas pasca era dominasi Sinha di Honda. Dia bukan hanya kembali setelah crash, dia mengamuk. Dia mendominasi tanpa ampun. Aku lihat sendiri bagaimana Pecco dibuat tak berkutik olehnya, ungkap Rossi. Dia tampil seperti predator. Dia tahu ini sirkuit andalan Pecco, tapi dia justru mengambil alih semuanya, tambah mentor Bagnaia itu. Kejutan yang dibawa Marquez di Qatar memang tidak main-main. Sepekan yang lalu, Marquez mengalami crash berat di Circuit of the Americas, kota, yang memunculkan keraguan soal kondisinya. Banyak pihak menyangka ia akan kesulitan pulih dalam waktu cepat. Namun semua keraguan itu dibungkam di Qatar. Marquez tak hanya hadir, ia mendominasi. Mulai dari free practice 1 hingga kualifikasi, ia berada di posisi terdepan. Pole position pun diraih dengan keunggulan mencolok atas pembalap lainnya. Tapi bukan hanya kecepatan yang jadi sorotan, melainkan kecerdasan taktis Marquez yang benar-benar membawa kemenangan ini ke level yang berbeda. Start dari pole, Marquez tak terburu-buru mengambil alih pimpinan balapan. Justru, ia membiarkan pembalap VR46, Franco Morbidelli, memimpin di awal. Ini bukan kelemahan, melainkan taktik untuk menjaga ritme balapannya dan kondisi ban untuk kemudian digaspol pada akhir-akhir balapan. Strateginya pun berjalan mulus karena para rivalnya yang sudah tancap gas sejak awal mulai loyo di lap-lap akhir. Cara kami mengatur balapan hari ini berjalan mulus. Aku memilih strategi ini karena aku tidak akan mampu bertahan jika aku terus memforsir ban depan selama 20 lap. Jadi, aku hanya akan mulai menekan di 5 lap terakhir, ungkap Marquez. Saat Morbidelli menjauh, aku tahu itu bukan masalah, karena dia akan cepat menghabiskan bannya. Dengan strategi ini, aku juga sudah memperkirakan Pecco akan datang. Jika kamu menekan sejak awal seperti Pecco, kamu akan cepat ke depan, lanjutnya. Strategi ini terbukti jitu. Memasuki pertengahan balapan, Marquez mulai menekan. Di lap ke-7, ia menyalip Bagnaia dengan manuver yang sangat spektakuler. Tidak lama kemudian, pada lap 11 Marquez kemudian menyalip Morbidelli, dan melanjutkan manuvernya dengan kembali merebut posisi terdepan dari Vinales di 5 lap terakhir. Rossi, yang menyaksikan langsung dari paddock tim VR46, tampak tak bisa menyembunyikan kekagumannya meski di satu sisi ia kecewa dengan hasil yang diraih anak didiknya. Dia bermain cerdas. Dia membiarkan Franco memimpin, mungkin terlihat seperti dia lambat,
Tapi itu taktik. Dia menghemat ban, mengamati, lalu menyerang di saat yang tepat. Jelas Rossi. Aku pernah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, aku melihat dia yang berbeda. Lebih matang, lebih tenang, dan tetap buas. Lanjut Rossi. Rossi juga menambahkan bahwa tekanan yang diberikan Marquez sangat mempengaruhi mentalitas anak-anak didiknya. Morbidelli mulai kehilangan konsistensi setelah disalib, dan Bagnaia melakukan beberapa kesalahan kecil yang tidak biasa terlihat darinya. Ketika kamu tahu Marquez ada di belakangmu, kamu tidak hanya balapan dengan motor, kamu juga bertarung dengan bayangan keganasannya. Itu berat, dan hari ini aku rasa mereka belajar banyak dari kekalahan ini, kata Rossi. Yang menjadi pembeda utama dari Marquez kali ini adalah keseimbangan antara ketenangan dan ketegasan. Ia tidak sembrono seperti beberapa musim sebelumnya. Ia tahu kapan menunggu dan kapan harus menyalip. Ia tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu ketika momen datang. Kemenangan di Qatar ini tidak hanya mengangkat posisi Marquez di klasemen sementara, tetapi juga menjadi pernyataan keras bahwa dirinya masih sangat relevan di era MotoGP modern yang penuh dengan pembalap muda berbakat. Mungkin bagian yang paling menarik bukan hanya pujian Rossi terhadap satu manuver luar biasa Marquez, tapi juga ekspresi seriusnya saat ditanya soal potensi Mark mengungguli rekor gelar dunianya. Seperti diketahui, Rossi memegang 7 gelar juara dunia di kelas utama, angka yang menjadi simbol kejayaan eranya. Namun kini, Marquez yang sudah mengoleksi 6 gelar dunia, semakin dekat mengejar, bahkan melewati rekor Rossi jika momentum ini terus berlanjut. Aku tahu dia masih punya peluang. Kalau dia terus seperti ini, ya, bisa saja, ujar Rossi, sambil menghela napas. Aku sudah tidak balapan, dan dia masih melawan pembalap-pembalap muda. Aku hanya bisa diam melihat dia kembali ke performa seperti ini, pungkas Rossi. Dengan tatapan yang sedikit pahit namun jujur, Rossi tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa sang rival yang dulu ia anggap sebagai musuh besar, kini menjadi pembalap yang mungkin akan mengukir sejarah baru di atas catatan miliknya. Kemenangan di Qatar menjadi tonggak penting bagi Marquez musim ini. Bukan hanya karena kembali ke jalur kemenangan setelah crash, tapi karena kemenangan ini ia raih di sirkuit favorit para murid VR46. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kembali menegaskan eksistensinya di dunia MotoGP sebagai pembalap paling berbahaya. Dan untuk murid-murid VR46, kekalahan ini mungkin pahit, tapi juga menjadi pelajaran besar bahwa sang maestro belum benar-benar menyerahkan tahta. Bos Ducati shock. Mental Bagnaia drop setelah menyaksikan Marc Marquez juarai sprint race di sirkuit favorit Bagnaia. Marc Marquez kembali mengukuhkan dirinya sebagai pembalap paling mematikan di awal musim MotoGP 2025. Kali ini, ia menggebrak Losail dengan kemenangan di sprint race GP Qatar, sirkuit yang selama ini menjadi milik Francesco Bagnaia. Kemenangan ini bukan hanya spesial karena terjadi di kandang Bagnaia, tetapi juga karena terjadi setelah rentetan momen dramatis yang dimulai dari sesi kualifikasi. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari bos Ducati, Luigi Dalinya, yang mengaku tidak menyangka Marquez bisa tampil sedominan ini di sirkuit yang dikenal sangat cocok dengan karakter Bagnaia. Bahkan, Dalinya mengakui kebingungannya menyaksikan bagaimana mental Bagnaia yang langsung drop usai performa luar biasa dari Marquez. Segalanya dimulai saat sesi kualifikasi. Marquez tampil ganas dan mencetak lap record baru di Losail dengan waktu yang sangat fantastis. 1 menit 50,499 detik. Waktu yang belum pernah dicatatkan pembalap manapun di trek ini. Tak lama setelah itu, kamera menyorot ke arah Bagnaia, yang sedang berusaha keras membalas waktu Marquez di putaran terakhir. Namun dalam upaya itu, Bagnaia justru kehilangan grip di sektor 2 dan terjatuh cukup keras. Meskipun ia tidak mengalami cedera fisik, crash tersebut menghentikan catatan waktunya, membuatnya gagal memperbaiki posisi. Hasilnya, Bagnaia harus puas start dari posisi ke-11, sebuah posisi yang sangat jarang dialaminya di sirkuit Losail, tempat di mana ia biasanya memulai dari barisan terdepan. Usai sesi kualifikasi, suasana paddock Ducati Lenovo terlihat tegang. Marquez dirayakan oleh tim setelah mencetak pole dan rekor lap. Sementara di sisi lain, Bagnaia kembali ke garasi dengan ekspresi kosong. Beberapa sumber internal tim Ducati mengungkapkan bahwa kepercayaan diri Bagnaia terguncang. Seorang teknisi menyebut bahwa Bagnaia crash setelah menyaksikan Marquez mencetak lap rekor di sirkuit tersebut. Dan saat kembali ke garasi, wajahnya langsung berubah seperti tatapan kosong. Bahkan dalam rapat teknis malam hari menjelang sprint race, Bagnaia terlihat lebih pendiam dari biasanya. Memulai dari pole, Marquez langsung tancap gas saat lampu hijau menyala.
Ia berhasil mempertahankan posisi hingga lap terakhir. Alex Marquez sempat memberi tekanan, namun Marquez tampil terlalu kuat. Ia menutup sprint race dengan kemenangan ke-6-nya musim ini, dan yang pertama di Qatar dalam gaya dominan. Di sisi lain, Bagnaia yang start dari posisi ke-11 tampil sedikit mengecewakan, mengingat itu adalah sirkuit favoritnya selama ini. Ia berjuang keras, tapi tidak cukup untuk mengejar kecepatan Marquez yang sangat dominan. Seluruh analis setuju bahwa crash di kualifikasi dan tekanan dari Marquez memainkan peran besar dalam performa buruknya. Usai balapan, Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam wawancara dengan media, ia memuji performa Marquez, tapi juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi mental Bagnaia. Kami tahu Mar sangat cepat, tapi menang di sini, di sirkuit yang selama ini jadi kekuatan Pecco, itu sungguh di luar ekspektasi. Kami harus duduk bersama dan mencari tahu apa yang membuat Pecco kehilangan kepercayaan dirinya. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa atmosfer dalam tim saat ini mulai berbeda dari rencana awal. Kami berharap kerja sama dua pembalap top, tapi kompetisi internal ini sekarang benar-benar nyata. Sementara itu, Marc Marquez tampil kalem dalam kemenangan. Meskipun berhasil mencetak lap record, merebut pole position, dan memenangkan sprint race dengan dominasi penuh, Marc Marquez tetap menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Tidak ada selebrasi berlebihan atau komentar menusuk kepada rivalnya. Justru sebaliknya, ia memberikan apresiasi kepada tim, serta mengakui bahwa kompetisi musim ini masih panjang dan berat. Kemenangan ini tentu penting, apalagi di sirkuit seperti Losail. Tapi aku tidak ingin larut. MotoGP selalu berubah cepat. Pecco, Alex, dan Quartararo, semuanya cepat dan bisa bangkit kapan saja, ujar Marquez. Ia juga menolak untuk menyebut dirinya sebagai unggulan di race utama. Baginya, kemenangan hanya berarti kerja keras membuahkan hasil, bukan dominasi yang abadi. Tim melakukan pekerjaan luar biasa. Aku hanya menjalankan peranku sebaik mungkin. Ini adalah hasil dari kerja kolektif, bukan semata-mata tentang aku, tambahnya. Sikap seperti ini memperlihatkan bahwa meskipun Marquez kembali menjadi pusat perhatian dan tampil sekuat masa kejayaannya, ia tetap menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati. Salah satu alasan kenapa banyak penggemar dan rival tetap menghormatinya. Kemenangan Marquez dan keterpurukan Bagnaia di Qatar menjadi titik penting dalam cerita musim 2025. Awalnya, banyak yang menduga Ducati akan kesulitan mengelola dua pembalap top dalam satu tim. Namun kini, kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Marc tak hanya menang, dia menang di tempat favorit Pecco, dan itu bisa mengubah dinamika dalam tim, kata ex-pembalap legenda Ducati, Casey Stoner. Beberapa orang dalam Ducati mulai membandingkan situasi ini dengan rivalitas sengit antara Lorenzo dan Rossi di Yamaha, atau bahkan Hamilton dan Rosberg di Formula One. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak panjang, tak hanya pada performa, tapi juga stabilitas tim. Race utama yang akan digelar Minggu malam, akan menjadi ujian terbesar bagi Bagnaia. Ia harus memulai dari posisi ke-11 lagi, dan jika tak segera bangkit, peluangnya dalam perebutan gelar bisa semakin menjauh. Di sisi lain, Marquez punya momentum besar. Ia sudah menangkan sprint, punya race pace yang kuat, dan akan start dari pole. Jika ia mampu meraih double victory di Qatar, maka keunggulannya di klasemen semakin jauh, dan tekanan di pundak Bagnaia akan semakin besar. GP Qatar 2025 menjadi titik balik musim ini. Marc Marquez, hanya 2 pekan setelah crash di kota, mencetak lap record, merebut pole, dan menang di sprint race di sirkuit yang bukan wilayahnya. Marc Marquez rebut pole position di GP Qatar 2025, mengguncang sirkuit favorit Bagnaia dan siap beri kejutan. Marc Marquez membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pembalap comeback, tapi benar-benar kembali sebagai ancaman serius di MotoGP 2025. Di sirkuit internasional Losail, Qatar, sirkuit yang selama ini disebut-sebut sebagai wilayah kekuasaan Francesco Bagnaia, Marquez sukses merebut pole position dengan performa luar biasa. Juara dunia 8 kali itu mencetak waktu tercepat di sesi kualifikasi, menegaskan dominasinya setelah sebelumnya menjadi yang tercepat di sesi latihan. Dengan hasil ini, Marquez akan memulai balapan dari posisi terdepan, baik di sprint race maupun race utama. Sirkuit Losail menjadi titik penting dalam perjalanan comeback Marquez. Setelah crash dramatis di kota 2 pekan lalu yang mengakhiri serangkaian kemenangan gemilangnya, banyak yang mempertanyakan apakah mental dan momentum Marquez bisa kembali.
Namun sejak hari pertama di Qatar, pembalap asal Spanyol itu tampil konsisten cepat. FP1 dikuasai, FP2 dia tetap tajam. Dan puncaknya, ia merebut pole position dengan gaya penuh determinasi. Catatan waktunya di sesi kualifikasi bukan hanya cepat, tetapi juga jauh lebih unggul dari pesaing terdekatnya. Marquez tidak hanya cepat di satu lap, tetapi juga konsisten dalam race patch. Sesuatu yang menjadi alarm bagi para rival menjelang sprint race dan race utama hari Minggu. Menariknya, jauh sebelum Marc Marquez mencatat waktu tercepat dan mengamankan pole position di GP Qatar 2025, salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP, Casey Stoner, telah lebih dulu memberi sinyal kuat bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan oleh sang juara dunia 8 kali itu. Stoner telah memprediksi bahwa setelah crash di kota, Marquez justru dianggap bisa saja berikan kejutan di race utama atau bahkan sprint race nanti. Stoner juga telah mengungkapkan bahwa karakter sirkuit Losail, dengan tikungan flowing dan trek lurus panjang, mungkin bukan yang paling cocok untuk gaya Marquez. Tapi justru itu menjadi ruang di mana Marquez seringkali memberi kejutan. Prediksi Stoner kini terbukti. Marquez tidak hanya bangkit, dia benar-benar mendominasi akhir pekan ini sejak sesi pertama. Pole position yang diraihnya pada sirkuit yang bukan keunggulannya secara tradisional, adalah sebuah peringatan keras bagi rival-rivalnya bahwa kebangkitan Marquez bukan sekadar cerita nostalgia, tapi realitas yang sedang berjalan. Losail selama ini adalah sirkuit yang sangat bersahabat dengan Bagnaia. Ia memenangi GP Qatar 2 tahun berturut-turut, mencetak pole, dan dikenal sangat tangguh dengan gaya balap halus dan presisi tinggi di lintasan malam ini. Namun kali ini, dominasi itu dihancurkan oleh rekan setimnya sendiri. Bagnaia terlihat kecewa di akhir sesi kualifikasi. Ia gagal mencatatkan waktu maksimal, dan harus puas start di belakang Marquez. Sementara itu, Marquez menyempurnakan hari dengan selebrasi sederhana namun penuh makna. Tangan ke atas, lalu tepukan ke tangki GP24-nya, sebuah isyarat bahwa ia dan motor itu kini benar-benar menyatu. Pole position Marquez menambah panas suhu di dalam garasi Ducati Lenovo. Ducati awalnya mengharapkan kerjasama harmonis antara dua bintang besar mereka. Namun dengan performa Marquez yang semakin mengungguli Bagnaia, tidak sedikit yang mulai membicarakan kemungkinan konflik internal, seperti yang pernah terjadi di tim-tim besar sebelumnya. Marquez sendiri tetap tenang. Dalam sesi konferensi pers usai kualifikasi, ia berkata, "Aku menghormati Pecco Bagnaia. Dia pembalap luar biasa. Tapi di lintasan, tak ada teman. Aku datang ke sini untuk menang. Jika ingin gelar ke-9, aku harus mengalahkan semuanya, termasuk dia," ungkap Marquez untuk motivasi dirinya lebih tinggi. Dengan pole position di tangan, Marquez membuka dua peluang besar. Menang di sprint race nanti malam dan race utama Senin dini hari. Sprint race sejauh ini selalu menjadi panggung eksplosif bagi Marquez, yang dikenal langsung panas sejak lap pertama. Karakter agresifnya sangat cocok untuk format balapan pendek. Sementara untuk race utama, Marquez akan mengandalkan pengalaman, pengaturan ban, dan strategi kecepatan bertahap. Pengamat menyebut Marquez sebagai kandidat kuat untuk meraih double victory di Qatar. Jorge Martin, juara dunia 2024, mengatakan, "Aku sudah duga dia bakal cepat. Tapi secepat ini di Losail? Itu gila. Marc bukan main-main musim ini," ungkap Martin. Apa yang terjadi di Qatar hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Marc Marquez, setelah mengalami musim-musim sulit, cedera, dan transisi tim, kini kembali sebagai salah satu kekuatan dominan di MotoGP. Pole position di sirkuit favorit rival utamanya menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga sangat berbahaya ketika dalam kondisi prima. Dan seperti yang sudah dikatakan Casey Stoner sebelum akhir pekan ini dimulai, Marc Marquez bisa memberi kejutan besar. Jika Marquez mampu menyapu bersih dua race di Losail, maka jaraknya di klasemen bisa semakin jauh dari Bagnaia dan Alex. Dan seperti yang dikatakan Stoner, Marquez tahu cara memanfaatkan momen. Ia bukan pembalap yang menunggu peluang, tapi ia justru yang menciptakan peluang itu. Kini, dunia MotoGP tinggal menunggu. Apakah kejutan itu akan datang dalam sprint race, race utama, atau mungkin keduanya?